Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan dari salah satu teman WhatsApp. Beliau gabung di grup saya yaitu Basul Masail Keagamaan dan grup Nahusorob. Di sini beliau bertanya dengan narasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, as-su'al anil asma'il khamsah. Ini pertanyaannya adalah tentang asma'ul khamsah. Limadza fil kalimati fuka minal asma'il khamsati yuhdafu harful mim. Jadi kalau diterjemahkan itu, kenapa pada kata fuka dari isim-isim yang 5 yaitu asmaul hamsah itu huruf mimnya dibuang. Jadi kalau hamuka kan bisa, ini kok fuka mimnya dibuang. Kemudian asal kata dari fuka adalah famun. Jika dibuang karena alasan tertentu pada kepada kata hamuka, huruf mimnya tidak dibuang. Kenapa lafadz amuka huruf mimnya tidak dibuang? Tapi kalau dalam lafadz fuka kok huruf mimnya dibuang seperti itu. Jadi lafadz hamuka ini huruf mimnya tidak dibuang, sedangkan lafadz fuka huruf mimnya tidak dibuang. Padahal jika dilihat dari asal katanya adalah hamun, sedangkan famun ini asal katanya adalah fahun ya. Fauhun, bukan fuhun. Jadi akan saya jawab dengan beberapa redaksi. Yang pertama di dalam kitab ini, di dalam kitab karya Imam Okbari, di antaranya adalah faslun. Faslun abun wa akhun wa hamun wa hanu mahdufatul lami. Jadi lafadz abun asmaul hamsah ini adalah isim-isim yang termasuk dari isim yang lam fiilnya itu dibuang. Nah, pada dasarnya asmaul hamsah ini adalah mu'tal ya, isim yang mu'tal. Jadi bukan isim isim soheh, tapi isim mu'tal. Bahkan di sini dikenal dengan mu'tallam. Wala muhawawun fil asli. Jadi asalnya lam fiilnya adalah waw. Jadi abu seperti itu, akhu, hamu, hanu. Wa sanaro dari kafit tasrif insyaallah taala. Wa fihi lugatun ukhra, wa fiha lugatun ukhra. Cuman ada logat-logat lain seperti aban, akhon, dan sebagainya. Ini logat-logat dari kalangan atau klan tertentu. Kemudian di selanjutnya fa'amma fil idhofah falughatul jayyidah raddul lam. Tapi kalau ketika kalimat-kalimat dari asmaul hamzah ini dimudhofkan, maka lugat atau bahasa yang terbaik adalah lam fiilnya dikembalikan. Seperti contoh abuka, Abu Zaidin, dan sebagainya. Wa fil lughatin ukhra, tapi di dalam bahasa klan lain di kalangan orang-orang Arab dulu yaitu hadful lam fil idhofah. Ketika dimudhofkan lamnya dibuang ketika idhofah seperti itu. Abuka, Abu Zaidin, dan sebagainya. Jadi wawunya dibuang ketika diidhofakan atau selainnya seperti itu. Jadi ini salah satu logat atau bahasa dari klan-klan orang Arab tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu wa amma fuka fa asluhu fauhun. Jadi lafadz fuka ini asal katanya terbuat dari kata fauhun. Fahudifat al-ha'u i'tibaton. Haknya dibuang ya atas dasar asal-asalan. Intinya adalah dibuang lah agar bisa ditasrif dan sebagainya mungkin ya. I'tibat ini ya sembarangan, enggak ada alasan tertentu. Wa ubdila minal wawi mimun. Kemudian di antara mim wawunya diganti dengan mim. Ya, haknya dulu dibuang. Fauhun ini haknya dulu dibuang karena asal-asalan yang ya tujuannya enggak tahu ini i'tibat ini. Intinya enggak ada alasan lah. Dibuang setelah haknya ini dibuang wa ubdila minal wawi mimun. Wawunya diganti dengan mim. Ya, ini untuk menjadi kata fu ya. Li'annahum alasannya adalah lau abquha la taharrakat fil i'rab. Seandainya wawunya ini ditetapkan la taharrakat fil i'rab, maka nanti akan berharokat secara i'rab. Sedangkan wawu ini kan kalau berharokat kan berat. Faun. Ya. Kalau berharokat secara i'rab karena ini termasuk huruf terakhir, sedangkan haknya sudah dibuang,
Jadi asalnya tiga kata, kemudian setelahnya dibuang ini menjadi dua kata, dan huruf terakhir adalah waw, maka menempati posisi i'rab. Jadi huruf waw ini menempati posisi i'rab. Jadi bisa berubah-ubah harokatnya atau bisa berharokat seperti itu. Kemudian karena kalau mau menetapkan lau abquha la taharrokat fil i'rab, ketika mau menetapkan waw ini tanpa dengan mengganti mim, maka seharusnya waw ini berharokat. Ketika berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka secara kaidah i'lal ini seharusnya diganti dengan alif. Fangkola ba alifan. Jadi seharusnya diganti dengan alif untuk menyesuaikan diri dengan harokat sebelumnya, yaitu harokat fathah seperti itu. Karena kalau ada harokat fathah, maka ketika setelahnya ada huruf illat atau huruf len, maka huruf len tersebut diganti dengan huruf yang sesuai dengan huruf fathah tersebut. Wa hudifat bit tanwin. Dan karena Karena sebelumnya berharokat fathah, yang mana harokat fathah ini mendorong kalimat setelahnya ini berupa alif, maka ketika alif hudifat bit tanwin. Ketika status kalimatnya dalam keadaan tanwin, maka alif tersebut harus dibuang. Kenapa kok harus dibuang? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Karena alif tidak bisa menerima harokat, sedangkan tanwin itu adalah bunyi sukun, maka di situ akan bertemu dua sukun dalam satu kalimat. Karena bertemu dengan dua sukun dalam satu kalimat, alifnya harus dibuang. Ketika alifnya dibuang, wa baqiyal ismu al-mu'rabu ala harfin wahidin. Maka ketika alifnya dibuang, haknya dibuang, wawnya dibuang, maka kalimat tersebut akan menjadi satu kalimat saja, satu huruf saja seperti itu. Wa baqiyal ismul mu'rabu ala harfin wahidin. Jadi nanti akan hanya menjadi satu huruf saja. Dan kalimat dalam bahasa Arab ini enggak ada kalimat yang statusnya hanya satu huruf saja, karena kalimat itu mestinya tersusun atau terbangun dari beberapa kalimat huruf. Ada huruf awal, ada huruf tengah, dan ada huruf terakhir. Gak mungkin berubah-ubah hanya satu huruf saja seperti itu. Dalam artian mu'rab dalam bentuk satu huruf saja itu nggak ada. Kecuali ada kalimat-kalimat misalnya seperti fi'il amar, misalnya, dan sebagainya. Itu pembahasannya lain itu. Pembahasannya nanti dibahas di bab i'lal. Wal mimu tasbahul wawah. Jadi mimnya ini identik dengan waw atau sama dengan waw. Wa tahtamilul harokata, dan mim ini bisa menerima harokat. Faida adoftahu rodatta al wawah. Jadi kalau jenengan ini mau mengidofahkan asmaul hamzah ini, maka waw yang asalnya menjadi lam kalimat menjadi kalimat terakhir ini harus dikembalikan seperti itu. Jadi abuka ketika dalam bentuk mufrad abun. Tapi kalau mau diidofahkan dengan isim dhamir misalnya abuka, abi, dan sebagainya, maka wawunya harus dikembalikan. Tapi kalau dengan idofah dengan isim dhamir yang dhamir mutakallim, ini biasanya ada pengecualian. Karena kalau dengan isim dhamir mutakallim biasanya harokatnya konsisten, dia menjadi kasroh. Abi, akhi, dan sebagainya. Umi, kalau umi nggak masuk ke asmaul hamzah ya. Kemudian selanjutnya ja'a fil murtajal. Di sini ada keterangan catatan kaki, ada di dalam kitab murtajal, mungkin nama kitab ini halaman 45. Sumiyat hadhil asma. Sumiyat hadhil asma'u mu'tallatan. Jadi asmaul hamzah ini dinamakan asmaul mu'tallah. Dinamakan isim-isim yang kemasukan huruf illat. Likauni lamatiha. Karena adanya lam fi'ilnya itu huruf tilalin, termasuk huruf-huruf yang kemasukan huruf illat. Wa mudhafatan, dan juga dinamakan isim-isim yang mudhafah. Dalam artian asmaul lazimah al mudhafah. Jadi mulazimul idhafah. Jadi asmaul hamzah ini sebenarnya isim yang berimplikasi dengan idhafah. Jadi mesti idhafah. Li'annaha tu'tallu madamat mudhafatan. Jadi ketika selama asmaul hamzah ini diidhafahkan, maka tu'tallu dia dianggap isim yang mu'tal. Kecuali nanti faida ufrida ma yajuzu ifraduhu minha lahiko bihukmi sahih fil i'rab. Tapi kalau nanti
diifrodkan, dijadikan kalimat yang mufrad seperti abun, akhun, hamun dan sebagainya, berarti ini dihukumi sebagai hukum i'rab, mu'rab. Jadi kalau apa namanya? Kalau nanti diidhofakan, maka dianggap isim yang mudhofah, mulazimul idhofah, atau dinamakan isim mu'tal. Tapi kalau dia tidak dimudhofkan dalam artian diifrodkan, maka dihukumi sebagai isim yang sahih. Seperti itu. Jadi nggak ada huruf illatnya. Karena kalau dimufradkan berarti biasanya huruf illatnya dibuang seperti itu. Dengan rincian iklal seperti tadi. Seperti itu ya, jelas ini. Ini diambil dari kitab Al-Lubab fi Ilalil Bina wal I'rab. Karya Imam Abil Baqa Abdullah bin Husain Al-Okbari. Jadi keterangan tadi kami ambil dari kitab Al-Lubab. Kemudian selanjutnya di dalam kitab lain, yaitu dalam kitab Mu'jam. Bentar. Ini disebutkan, bentar, nggak kelihatan kitabnya. Qala syarih, penyarah kitab ini menjelaskan qad ubdilal mimu min arba'ati arufin. Kadang-kadang mim itu diganti dengan sebagian huruf, diantaranya adalah wau, lam, nun dan ba. Kemudian di situ amma ibdaluha minal wawi. Kalau ada mim yang diganti dengan wau, fa fi famin wahdah. Hanya dalam kasus lafat famun saja. Al aslu fihi fauhun. Asal dari lafat famun adalah fauhun, ainuhu wawun, walamuhu haun. Jadi ain fiilnya berupa wau, lam fiilnya berupa ha. Ila angkol, lanjutkan. Illa annahu waqa'at al-ha'u fihi wa hiya musyabbihatun biharfil lain. Jadi haknya ini dianggap identik dengan huruf len. Karena identik dengan huruf len, alasannya fahudifat ala hatfi hurufil len. Fahudifat di mana nih tagnya? Fahudifat ala hatfi harfil hurufil laini. Jadi dibuangnya huruf H ini karena identik dengan huruf len, maka dibuang berdasarkan ketentuan-ketentuan pembuangan huruf len, seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi dibuang dalam dalil pertama di dalam kitab Al-Lubab, huruf H-nya dibuang berdasarkan iktibat. Jadi berdasarkan asal-asalan seperti itu. Tapi kalau dalam kitab ini dibuang karena mirip dengan huruf len, dan dibuangnya ini dibuang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembuangan huruf len seperti itu. Karena fauhun ini sebelumnya sudah ada huruf len, yaitu wau, makanya ketika ada dua huruf len ya dibuang seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ketentuannya banyak ini, kalau dibahas panjang. Selanjutnya langsung lompat ke bawah, yaitu fa in kilamat dalil ala fathil fa duna antaku namat mumatan au maksuratan. Di sini ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya misalnya, apa dalilnya yang mengatakan bahwasanya lafat famun ini fa-nya harus fathah, atau fu ini atau fauhun ini fa-nya harus fathah? Mana dalilnya? Kenapa kok tidak dhammah dan kasroh saja? Qila, kemudian dijawab oleh syarihnya ini, penyarah kitab ini. Qila al-lafdu yushhadu bidzalika. Kemudian lafat ini ya dilihat atau disaksikan dengan pengucapan lafaz tersebut di kalangan orang-orang Arab. Fa'ingkila, kalau nanti ditanyakan, jadi orang-orang Arab dulu memang memakainya fauhun, gitu. Masyhurnya seperti itu. Fa'ingkila fakot haka Abu Zaid fiha. Kemudian Abu Zaid ini berpendapat di dalam di dalam keterangan sebelumnya, yaitu famun wa fimmun bid-dhammi wal kasri. Jadi Abu Zaid ini membaca lafaz famun ini dengan bacaan fummun dengan fimmun, dengan membaca dhamma dan membaca kasrohnya huruf fa tersebut. Jadi famun ini bukan hanya berupa harokat fathah saja fa-nya, tapi bisa dibaca fummun dengan fimmun. Ilah, kemudian dijawab, laisa dzalika fiha bisyai. Tidak seperti itu yang tersebar di kalangan ulama, di kalangan orang-orang Arab. Wal hukmu innama huwa 'alal aktsar. Sedangkan hukum yang dipakai itu berdasarkan hukum mayoritas, hukum yang tersebar seperti itu. Wal katsiru al masyhuru huwa al fathu wa dhammu.
Sedangkan bacaan yang masyhur yang banyak tersebar di kalangan orang Arab adalah membaca fathah dan dhammahnya huruf fa-nya lafaz famun atau fauhun. Wal kasru qalilun min qubailil ghalat. Dan membaca kasroh dengan bacaan fimun ini sangat sedikit. Karena sangat sedikitnya kemungkinan ini terjadi kesalahannya, terjadi kesalahan baca dan sebagainya. Wa wajhu annahum ra'au al-fa'ah. Ini tinjauannya, yaitu mereka ulama melihat bahwasanya fa ini tahtalifu min hadal ismi, fa dalam lafaz famun ini menurut beliau para ulama ini bisa berubah-ubah harokatnya. Tahtalifu min hadal ismi idza udifah. Jadi harokat fa-nya ini menurut para ulama harokatnya bisa berbeda-beda ketika diidhofahkan. Contohnya hadzafu fuka, ketika rofa dibaca fuka, ada wawunya. Wa ra'aitu faka, aku melihat mulutmu misalnya. Ini mulutmu. Dan aku melihat mulutnya. Jadi ketika posisi nasab, maka fa-nya ini harus diharokati fathah. Ketika posisi rofa, maka fa-nya diharokati dengan dhammah. Begitu juga dengan kasroh. Jadi menyesuaikan diri ya. Harokatnya fa ini ketika diidhofahkan menyesuaikan diri tergantung i'rabnya. Kalau rofa berarti dhammah, kalau nasab fathah, kalau ajjar berarti kasroh. Fa'amiluhu fi halil ifrad tilkal mu'amalah wa amma qalu sya'in dan sebagainya ila akhirih. Kitab ini saya ambil dalam keterangan kitab Syarhul Mufassal li Zamakhsyari karya Imam Zamakhsyari. Jadi untuk pertanyaan tadi, pertanyaannya saudara siapa ini? Pertanyaannya saudara Irfan. Ini menanyakan masalah kenapa pada kata fuka dari isim-isim yang 5 itu mimnya harus dibuang. Mimnya bukan hanya dibuang lagi ya, tapi asalnya memang fauhun. Nah, mim itu sudah hasil dari modifikasi dari kata fauhun, bukan dibuang, memang asalnya fauhun. Lah kalau mimnya itu mim baru itu, mim setelah proses pembuangan waw dan ha, seperti itu. Jadi mim muqalabah kalau nggak keliru itu. Jadi mim hasil dari transformasi dari waw ke mim seperti itu. Jadi kenapa kata-kata fuka dari isim-isim yang 5 itu mimnya harus dibuang? Kalau alasan dari kitab Al-Lubab adalah iktibaton. Iktibaton itu artinya ya berdasarkan sembarangan saja, asal-asalan seperti itu. Tapi kalau dalam kitab lain seperti kitab Al-Mufassal karyanya Imam Zamakhsyari dibuang karena huruf H itu termasuk huruf yang identik dengan huruf len. Ketika identik dengan huruf len, aturan-aturan pembuangan H tersebut harus sesuai dengan aturan dari pembuangan huruf len. Karena mungkin huruf len ini dianggap harus dibuang ketika harus diganti mim ketika ketika mau diidhofahkan, atau mimnya harus dibuang ketika mau diidhofahkan, harus mendatangkan huruf asal, maka mimnya harus dibuang karena mau diidhofahkan. Karena ketika diidhofahkan huruf asalnya harus dikembalikan. Sedangkan asal dari lafaz famun ini adalah fauhun, seperti itu. Mungkin seperti itu saja dulu penjelasan dari saya. Semoga ini bisa menambah wawasan dan menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.